sound right, boy. Ya, seperti biasa, Rizky Febian here in the house. Willie Winarko back right here on air. It's a rap, yeah, it's a rap. It's a rap, yeah, it's a rap. It's a rap, yeah, it's a rap. Okay, it's a rap, yeah, it's a rap. What's going on, everybody? Yo, mau mempresent nggak? Kayaknya mau banget sih. Coba dong. Kalau buat yang hari ini ya, Asik. gokil. Hari ini penyanyinya sangat luar biasa. Katanya, Yes. katanya, Aminya ada 8. Oh, wow. Katanya filmnya ada di mana-mana. Wow. Coba sekarang kita panggil, ada Naura di sini. Thank you so much for introducing me like that. Wow. Mega. Naura, apa kabar? Baik. Kau Yuli, gimana ada Naura di sini? Gue sebenarnya lucu nih, ada side job dulu, yaitu bikin lagu anak. Hah? Ya kan, kalah mulu sama Naura. Tapi nggak apa-apa, bagus berarti gitu kan. Nggak apa-apa. Kamu udah semakin remaja, semakin dewasa, jadi nanti insya Allah nanti bisa menang. Jangan salah. Neona sekarang udah di mana-mana. Oh iya, bener juga. Nggak bisa Anda. Nggak bisa. Oke, siap. Ingat, ada adiknya. Bisa kok. Boleh. Bang Fadli jangan lu. Oh, ke situ, Jualan gitu arahnya ya. ke situ. Udah Kak Willy, thank you ya. Nanti kita ngobrolin kontrak di sini. Siap. Kita ngobrolin kontrak. Naura, apa kabar? Hai, baik. Baik, tadi di episode sebelumnya, jadi aku sama Naura dan juga Devano sempat membahas tentang percintaan kalian. Jujur, sedih sih aku. Karena kalian tuh begitu sweetnya gitu. Dan apalagi ternyata baru tahu bahwa proses sampai Naura dan Devano deket itu cukup lucu lah, ceritanya panjang juga gitu. Nah, hari ini aku bakal spesial sama Naura membahas yaitu dimana tentang dunia musik yang sedang geluti oleh Naura. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Naura adalah sebagai pencetus penyanyi cilik saat itu. Ketika kita sedang krisis penyanyi cilik di saat itu, di era dimana kita kekurangan banget gitu loh, penyanyi cilik yang memang mepresentasikan bahwa si penyanyi cilik itu bisa membawa menginfluence ke anak-anak kecil saat itu gitu loh. Dan akhirnya munculnya Naura dan booming saat itu, sesukses itu, bahkan bikin konser beberapa kali sold out. Gue sempat diceritain juga oleh papa kamu. Terus yang aku mau tanyakan adalah, apa perasaan kamu ketika mendapatkan kesuksesan di usia muda? Aku belum bisa bilang kalau diri aku sukses sejujurnya, karena aku ngerasa masih banyak banget hal yang harus aku lewatin dan aku coba. Cuman seneng banget sih dengan apa yang aku punya selama aku berkarir ini. Aku sangat bersyukur, walaupun kadang-kadang suka lupa untuk bersyukur, tapi emang aku harus ingetin diri aku lagi kalau misalkan aku tuh harus bersyukur sama apa yang aku punya. Dan semoga yang terbaik sih buat Kak Iki dan buat kita semua juga. Amin. Wow, keren banget ya jawabannya dia sekarang. Wow, seneng aku ikut. Karena aku tahu banget kamu waktu dulu, aku ingat, terus aku ketemu adik kamu juga waktu itu. Nah, aku mau nanya ini nih. Proses dulu sebelum, mungkin kan banyak orang yang nggak tahu juga, ketika kamu memastikan bahwa kamu pengen jadi penyanyi saat itu masih di umur waktu masih kecil ya. Itu atas dorongan orang tua atau memang kamu waktu itu memang ngebet banget pengen sama mama papa gitu? What's funny about this is actually aku tuh udah suka nyanyi dari umur 3 tahun. Cuman emang dari kecil tuh emang udah, karena dari pas mama hamil aku tuh mama tuh masih nyanyi. Jadi udah hamil kayak berapa? Katanya mama nyanyi, kamu di dalam narik-narik kabel mic-nya. Mama nyanyinya gini-gini. Aduh, mak, hey. Enggak sih. Oh, enggak ya? Enggak sefantastis itu sih. Cuman ya pas kayak, kalau nggak salah mama hamil aku itu beberapa hari sebelum brojol itu mama masih nyanyi. Nyanyi sambil nari-nari. Sampai akhirnya aku lahir, itu dari aku masih kayak bayi yang berapa bulan sampai aku umur berapa, akhirnya aku punya kemauan untuk nyanyi. Dan dari kecil emang suka ngerebut mic-nya mama. Terus sampai akhirnya aku minta jadi penyanyi. Cuman orang tua aku nggak percaya karena
karena nenek aku itu dulu guru musik dan kakek aku itu tuh kepala sekolah. Jadi kalau mereka ada lomba-lomba sekolah tuh aku selalu minta mau ikut, tapi begitu di present akunya mundur, aku pergi. Malu saat itu gitu Iya. apa memang belum berani gitu ya saat itu? Iya, malu, nggak pede aja gitu. Nggak pede. Terus begitu aku umur 5 tahun pengen minta jadi penyanyi setelah ada satu acara charity buat ada baby gitu yang waktu itu ya kondisinya tidak memungkinkan gitu. Terus aku masih 5 tahun dan karena emang lagu andalan aku itu Summer Over the Rainbow, aku tuh bukan bagian dari acara itu, cuman mama aku iya, B3. Terus aku maksa, akhirnya dibolehin, di situ aku nyanyi pertama kalinya. Di situ aku minta jadi penyanyi, cuman sama orang tua aku nggak boleh. Justru awalnya nggak boleh awalnya. Nggak boleh. Karena kan pertama mungkin mama mikirnya kayak masih kecil, cuma pengen mikirin nyanyinya doang sama fame-nya doang. Padahal sebenarnya dari awal aku pengen jadi penyanyi itu emang karena aku suka nyanyi. Tapi kan aku pas masih kecil kan nggak tahu kalau tanggung jawabnya ternyata besar. Terus selain itu waktu main-mainnya jadi berkurang. Tapi akhirnya aku buktiin ke orang tua aku selama 2 tahun kalau aku bisa, dan akhirnya kita approach untuk rekaman. Wow. Justru memang ternyata awalnya memang kamu yang pengen ngejar cita-cita kamu sebagai penyanyi ya? Iya. Bahkan orang tua kamu justru malah udahlah, mungkin kalau aku pemikirannya orang tua kamu dulu saat itu umurnya masih segini mah paling suka-suka nyanyi doang, nggak mungkin ada keseriusan. Justru malah ternyata kamu dengan 2 tahun lamanya ngebuktiin ya? Iya. Ya selain ngebuktiin ke orang tua kamu, ngebuktiin ke semuanya gitu ya? Terus akhirnya apa perasaan kamu pas pertama kali approach buat single perdana waktu itu? Pada saat itu kita bener-bener nekat. Dan tadinya juga ditolak untuk membuat lagu anak-anak, tapi akhirnya adalah lagu Semesta Cinta. Dan kita nggak pernah nyangka kalau aku tuh akan, maksudnya aku bisa bilang dikenal banyak orang, karena ibarat kata aku tuh definisi kecemplung, kayak ya udah aku nyanyi nih tadinya buat simpen-simpenan doang, terus kita post di YouTube, tiba-tiba tuh yang nonton sama yang komen tuh banyak banget, dan akhirnya jadi kayak ada fansnya gitu loh. Terus akhirnya ya udah keterusan jadi satu album. Wow. Ini istilahnya kecemplung yang berfaedah. Iya, amin. Jadi kecemplung terus malah direspon banyak orang. Iya. Karena jujur memang aku pun ya, maksudnya sebagai orang awam ngelihat saat itu ketika munculnya kamu tuh memang setidaknya tuh memperbaiki musik era di zaman masa kecil gitu. Karena ya kita nggak bisa pungkiri, maksudnya sampai detik ini gitu yang memang orang bawa lagu-lagu anak-anak saat itu ya Naura, adik kamu, Neona. Jadi kayak menurut aku sampai detik ini ya patut dipertahankan, karena kan sekarang kamu udah mulai dewasa, terus ternyata Neona sekarang udah mulai, maksudnya udah banyak dikenal banyak orang lagi. Jadi ya menurut aku seneng aja gitu masih ada yang mempertahankan gitu. Tepuk tangan dong, luar biasa loh prosesnya. Nah kan saat ini tuh Naura yang aku lihat semakin dewasa, dan juga yang tadinya kamu masih umur muda, penyanyi cilik gitu ya, dan sekarang menjadi penyanyi remaja nih. Menurut kamu nih, prosesnya itu sulit atau enggak sih ketika kamu ingin mencoba merebranding diri kamu sendiri? Sejujurnya, aku sampai sekarang, karena hari ini hari pertama aku rilis lagunya, dan tanggal 19 itu aku pertama kali rilis lagu sama video klipnya, aku tuh sampai detik sekarang tuh masih deg-degan banget. Karena aku seneng nih, maksudnya pertama kali lagunya keluar, fans-fans aku yang dari dulu itu bantu menyebarkan. Tapi aku takut kayak semakin ke belakang tuh hype-nya tuh semakin turun. Tapi emang aku dari awal berkarya tuh nggak pernah ngutamain kayak target aku tuh ada di angka. Setuju, bagus. Dan aku nggak pernah mau targetin diri aku di angka sama harus trending. Tapi target aku ada di kayak bisa bikin orang senang, bisa menjadi bagian dari portofolio hidup aku, bisa menjadi bagian dari goals aku selama hidup gitu. Ih, keren banget loh. Thank you. Ya karena terkadang kalau misalkan kita terlalu on point kepada trending ataupun views, terkadang kita akhirnya jadi punya pemikiran kayak kemana-mana, overthinking, takut, dan malah jadi nggak maksimal kan. Tapi aku setuju banget dengan perkataan kamu bahwa kamu pengen nge-rebranding diri kamu sekarang kan dengan Naura yang remaja, dan yang nggak bisa aku pungkiri kamu sekarang udah tumbuh dewasa. Terus juga pemikirannya udah dewasa. Jadi menurut aku ya cukup baik dengan cara pemikiran kamu gitu dengan umur kamu yang sekarang gitu. By the way, aku mau ngucapin dulu congrats karena tanggal 19 ya. Iya. Kamu rilis kisah kasih sayang. Wow. Terima kasih. Tentang apa kisah kasih sayang itu?
Sebenarnya lagu Kisah Kasih Sayang ini tuh tentang aku karena mengambil cerita ini tuh dari teman-teman aku dan banyak orang di luar sana yang misalkan lagi halu nggak bisa ketemu sama idolnya, ya kan? Atau nggak pacaran belum boleh sama orang tua, waktunya belum tepat, jadi backstreet atau nggak jadi pacaran. Gitu. Lucu ya kok temanya. Jadi sebenarnya first step dalam dunia percintaan, karena aku nggak mau yang tiba-tiba langsung kayak orang udah pacaran. Aku ngerasa kayak karena umur segini tuh masih zaman-zamannya itu, jadi harus smooth banget. Intinya kayak kamu pengen mencoba untuk memperlihatkan bahwa ini loh Naura yang sekarang, tapi dengan step by step gitu. Kamu pengen perlahan, ini loh. Keren kalau menurut aku. Keren banget. Kaiki juga keren banget. Aduh, amin. Nah, aku mau nanya, lagu ini diciptain sama? Lagu ini tuh diciptain sama Hi-Fi. Wow. Sama Hi-Fi sebenarnya. Dan di sini aku cuma bantu sedikit-sedikit dan juga dibantu sama Devano. Cuman kalau emang bener-bener Paul aku nulis lagu, itu aku sebenarnya udah simpenan 4 lagu yang aku buat sendiri. Cuman ada rasa nggak percaya dirinya gitu. Kenapa? Nih aku mau nanya, apa yang ngebuat kamu nggak percaya diri ketika kamu mengeluarkan sebuah karya sendiri? Sebenarnya karena apa ya? Karena emang aku nggak pernah pengen mengakui diri sendiri kalau misalkan kamu tuh keren gitu loh. Tapi emang kadang-kadang aku butuh di saat waktu-waktu aku yang terpuruk tuh aku butuh ngegituin diri aku. Cuman aku ngerasa kayak kalau misalkan kayak gini, aku butuh sih kayak gitu, tapi aku takut kepedean. Tapi kayak aku harus kayak gitu, aku harus coba. Tapi memang pada dasarnya aku rasa semua pernah sih ngalamin kayak gitu. Termasuk aku kayak dulu kayak nggak pernah berani untuk nyiptain lagu gitu. Dan tapi ya yang mecut diri kita adalah ya diri kita sendiri nantinya. Kayak misalkan kayak aku dulu nggak bisa bikin lagu lagi, terus karena kepepet, terus akhirnya tiba-tiba bikin lagu, terus ketika bikin lagu punya rasa kayak, kok seneng ya kalau bikin lagu. Terus dan akhirnya ketika aku memberanikan, tapi aku juga sama, punya rasa ketakutan lah ketika bikin lagu, aduh, orang suka nggak ya lagunya, orang tuh terinspirasi sama lagu kita nggak nantinya, terwakili nggak maknanya. Tapi ketika rilis terus setidaknya orang lagunya itu udah satu kebanggaan. Tapi aku harap, aku yakin sama kamu bisa lah ngeluarin itu semua. Amin, terima kasih. Amin. Kita balik lagi ke Kisah Kasih Sayang nih ya. Itu kan ciptaan Hi-Fi dan juga tadi kamu bilang dibantu sama Devano kamu juga nih. Kalau aku lihat udah ada video klipnya kan, aku lihat. Udah. Yang kamu di pohon itu, ya kan? Iya. Itu konsepnya kayak gimana, coba aku maksud? Sebenarnya aku senang banget karena kali ini konsep atau ide aku tuh dipakai. Sebenarnya dari dulu aku selalu di-involve. Cuman saat ini aku lebih ikut turun tangan lagi, dan itu karena aku orangnya klasik, aku old soul, dan aku ngerasa aku belum pernah melihat video klip anak remaja yang seperti itu. Jadi aku mengambil kayak ada unsur Romeo and Juliet-nya, tapi kayak Alice in Wonderland juga gitu. Kayak Wizard of Oz gitu. Keren ya. Itu kamu emang kepikiran aja gitu, pengen kayak gitu? Iya, karena pengen banget. Tapi dengan kemarin pas udah kelar video klip itu sesuai dengan harapan kamu? Alhamdulillah sesuai. Banget? Iya, banget. Banget? Aduh. Kisah Kasih Sayang nggak ada sangkut pautnya sama Udah pacaran? Oh ya, kirain. Nggak backstreet kan? Kamu nggak backstreet kan? Tapi sempet kah backstreet? Ini mumpung ada. Tidak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Jujur Naura tuh orangnya. Nah sekarang aku mau nanya, sekarang kan kamu kan beranjak remaja nih. Iya. Berarti apa hal yang kamu pengen lihat ke orang-orang banyak di sana bahwa meyakinkan bahwa ini loh Naura yang sekarang gitu? Sebenarnya yang pengen aku perlihatkan adalah kalau aku tuh udah bertumbuh dewasa dan kalian gak bisa terus-terusan expect too much dari aku. Kalau aku tuh bisa terus sama kayak Naura yang Naura yang anak kecil gitu. Karena sampai sekarang pun orang yang gak terima tuh antara mereka bener-bener ngomong kayak, "Nau, aku gak suka nih kamu semakin beranjak dewasa, Naura jangan bikin lagu-lagu cinta-cintaan," atau enggak mereka menolak dengan cara yang salah, kayak misalkan aku dikatain bocil, misalkan kayak gitu. Sementara kalau kayak kalau ngeliat secara umur atau kayak ya udah kita face to face, aku tuh tahun depan tuh umurnya 17 tahun loh, udah mau dapet KTP, berarti bukan bocil kan jatuhnya. Dan kayak orang-orang tuh masih ngerasa aku tuh belum wajar untuk ada, maksudnya aku belum wajar untuk terjun ke dunia percintaan. Itu jadi keresahan nggak sih buat kamu? Jujur iya. Sebenarnya iya. Karena aku tuh bener-bener dari kecil aku senang dengan tanggung jawab aku. Tapi aku tahu gimana cara ngejaga diri aku, dan tanggung jawab aku tuh udah lebih besar daripada teman-teman semua di sana dari aku kecil. Jadi
aku ngerasa kayak aku juga butuh spare waktu aku sama my daily life atau enggak my private life gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri yang namanya waktu kan terus berjalan. Dan masa iya gitu dengan beranjaknya dewasa, terus masa orang-orang di luar sana mengharuskan kamu tetap stay di zona nyaman kamu, ya nggak mungkin juga dan artian ya malah nantinya tidak ada ketulusan dari kitanya dan malah jadi tidak ada memperlihatkan bahwa ini loh jati diri kita. Betul. Gitu. Nah di proses perjalanan kamu, katanya kamu juga kemarin sempat off dari sosial, Iya. Itu beneran off dari sosial media? Off. Kenapa? Jadi sebenarnya aku tuh karena emang dari pertama kali berkarir ngeluarin lagu tuh ngeluarin album tuh 9 tahun. Dan dari situ tuh haters aku tuh emang udah banyak. Cuman aku tahu kalau haters they're gonna hate. Dan selama kita hidup sebagai manusia tuh pasti bakal aja ada orang yang nggak suka. Pasti. Cuman aku ngerasa dari umur 9 tahun sampai sekarang hatersnya tuh atau orang yang pandangan terhadap aku tuh semakin melengseng. Karena mungkin aku semakin besar, jadi nggak cuma hate comment doang nih, tapi udah mengusik ke private life aku atau enggak ke diri aku. Yang sebenarnya kayak udah nggak wajar menurut aku. Iya. Kayak ya udah, kayak aku ngerasa kayak aku butuh off social media dulu nih, karena aku ngeliat dari sahabat-sahabat aku, mereka detox social media. Terus mereka ngomong ke aku kalau misalkan, nah kamu tuh butuh banget untuk detox social media. Tapi aku dari awal tuh ngerasa kayak kayak aku nggak sebutuh itu deh, karena aku ngerasa aku masih kuat. Dan aku nggak mau ngumpet dalam kata mental breakdown, depresi, stres, karena aku ngerasa kayak orang yang hidupnya kayak aku itu masih banyak lagi yang lebih susah. Betul banget. Dan aku ngerasa kayak aku tuh masih seujung kuku doang hidupnya, belum selama itu. Dan aku ngerasa tantangan aku tuh belum seberapa. Aku ngerti emang takaran orang kuat tuh beda-beda, cuman aku ngerasa kayak mental breakdown, depresi, stres itu tuh maksudnya aku belum ada di situ, tapi aku mungkin bisa ngerasa capek. Gitu. Nah itu maksudnya nggak pakai sosial media gimana? Tapi kalau aku pribadi, kalau aku juga kan memang orangnya bukan yang memang on social media banget gitu. Aku cuman kalau buka IG, kalau explore enggak kan, karena banyak perempuan yang pusing cantik itu pusing aku. Aduh, aku nggak mau lah. Jadi aku paling cuman buka postingan, aku mau posting atau nggak ngelihat postingan aku, komen-komen, terus DM, udah. Aku gitu. Nah saat itu kamu pas ansos lah akhirnya, perasaan kamu gimana dong? Perasaan nggak, tapi aku nanya dulu sebelumnya, kamu tipikal orang yang sosial media banget nggak sebelumnya? Sebenarnya sosial media banget bisa dibilang gimana ya? Kayak aku ngerasa aku butuh ada di situ, karena mungkin sekarang aku udah jarang ketemu sama teman-teman, karena dulu aku nggak terlalu yang anak social media banget. Jadi kayak aku kalau ketemu temen tuh ya udah di sekolah, aku nyanyi, dancer aku segala macam, sahabat aku, dan aku main ke rumah teman segala macam. Cuman kan sekarang salah satunya cara kita untuk bisa in touch sama teman-teman kan salah satunya social media. Betul. Jadi mau nggak mau aku jadi lebih kayak ke social media, dan aku kan banyak ya udah kayak sekarang ini juga lagi banyak posting dan lain-lain. Cuman kayak kemarin aku ngerasa kayak nggak sebutuh itu sih sama social media untuk daily life, karena kita punya WhatsApp atau punya Line yang ya udah kita bisa komunikasi sama teman-teman kita. Cuman kalau kayak aku kan ada yang harus aku posting dan mungkin aku mau share sesuatu gitu lewat social media. Terus akhirnya pas nyoba gimana? Pas nyoba aku ngerasa senang sih, karena aku ngerasa bener-bener kayak lupa sama yang apa aja yang udah aku punya. Misalkan kayak kayak karir aku tuh kayak bener-bener ngerasa kayak anak biasa gitu. Bentar, berarti kamu ketika ansos itu tuh apakah masih ada sangkut pautnya keresahan karena memang kamu mungkin terlalu capek omongan? Iya, maybe, karena kalau aku curhat ke teman-teman aku, siapapun itu pasti nyuruh aku untuk detox social media. Wow. Berarti kamu ada titik pernah ada di mana kamu capek nggak ketika misalnya kemarin dengan kamu kan ya kamu di entertainment dari kecil nih, terus kamu bilang ada di fase seperti itu, sempat ada kepikiran capek udahlah? Capek iya, tapi udahan nggak mau, karena aku ngerasa belum sampai tujuan aku dari pertama kali aku bilang iya aku mau jadi penyanyi, jadi aku nggak mau selesai, tapi kayak tetap ya udah pengen istirahat dulu gitu. Keren. Jadi tetap masih punya tanggung jawab ya kamu ya. Nah aku mau tahu kamu sampai sengejar itu, cita-cita kamu tuh tujuan kamu apa maksudnya? Aku tuh sebenarnya aku pengen banget bisa kerja atau menjadi bagian dari Disney. Jadi sebenarnya kalau aku dulu sebelum jadi Naura yang kayak Naura yang sekarang, aku tuh sempet join
Mickey Mouse Club itu emang dari luar, tapi acaranya tuh isinya tuh orang-orang Indo gitu. Iya, terus berapa kali udah syuting, udah latihan segala macem, tapi sampai pilot project doang. Terus kayak kemarin aku involved di itunya Disney Soul, terus ya aku seneng sih, dan aku suka banget sama Disney, kayak jatuh cinta banget sama Disney, jadi tujuan aku tuh pengen bisa sampai ke sana. Wow. Tapi pasti bisa lah kamu. Amin. Nih, kamu kan diajarinnya sama mama nih. Nah, mama tuh gimana kalau di rumah tuh? Dari dulu ngajarin kamu nyanyi atau? Tapi kalau menurut aku ya, kamu emang udah darah aja karena mamanya penyanyi. Aku pun gitu, mama sinden, ayah juga seniman. Terus akhirnya ya turun ke aku ya dengan kayak gitu. Dan aku rasa kamu juga udah darah, memang udah darah seni. Gitu. Tapi mama selalu ngasih masukan dulu. Sebenarnya dulu karena zaman-zamannya mama masih sibuk, aku latihan nyanyi itu sama nenek aku. Karena nenek aku itu dulu juga nyanyi. Nenek kakekku tuh dulu juga nyanyi, mereka berdua. Terus ya aku belajar sama mereka. Terus kadang-kadang aku diajarin main keyboard tuh juga sama mereka gitu. Wow. Terus tapi semakin kesini tuh sebenarnya dari aku juga pertengahan aku karir sebagai penyanyi cilik, mama tuh dari awal pun mama udah ada. Cuman kayak sebelum menjadi penyanyi, aku latihannya tuh lebih banyak sama nenek kakek aku. Oh wow. Tapi yang aku bingung dengan aku kan baru sekarang nih ngobrol gini banget ya, karena kan biasanya kita cuman di stage atau kan kita ketemu gitu, cuman saling sapa gitu ya. Dan ternyata kamu orangnya wise banget, dewasa juga. Terus itu apa yang ngebuat kamu akhirnya tuh punya pemikiran sedewasa ini gitu, ya kan? Anda penasaran kan? Sejujurnya enggak sih. Aku nggak bisa bilang aku dewasa karena aku juga masih banyak belajar. Salah satunya aku belajar banget dari orang tua aku. Nice. Karena aku sangat dekat sama mereka berdua, terus aku kadang-kadang belajar dari mereka gimana cara mereka berhadapan dengan orang, gimana cara mereka ya udah melebihi orang dan lain-lain. Aku tuh belajar banyak banget dari mereka. Tapi semakin aku kesini aku juga belajar banyak sama Devano gitu. Karena dia juga dewasa orangnya. Wes, jangan senyum-senyum mentang-mentang pakai masker lu. Berarti setidaknya kehadiran Devano di kehidupan kamu juga memberikan apa ya? Ada pelajarannya lah ya. Betul banget. Wow. Kita balik lagi ke single kamu ya. Ya. Kisah Kasih Sayang ya. Nah, kamu harapannya nih sama lagu Kisah Kasih Sayang tuh apa ke depannya? Semoga lagu Kisah Kasih Sayang tuh bisa menjadi jembatan pertama aku yang bisa bikin aku dikenal sebagai penyanyi remaja. Amin. Semoga bisa diterima dengan baik sama orang banyak. Amin. Dan semoga mereka bisa ngerasa relate sih. Dan mereka bisa mereceive apa yang aku kasih ke mereka dengan sepenuh hati, kayak gimana aku ngerjain lagu ini sepenuh hati juga. Amin. Gitu sih. Berarti ada rencana kepikiran bahwa bikin satu lagu yang memang menggambarkan ini loh, proses kedewasaan kamu nggak? Iya. Oh ya? Ada. Wow. Keren. Aku salah satu orang yang penasaran pastinya nanti aku pengen lihat seperti apa. Oke, Naura, kan kamu baru rilis nih kan? Yeah. Kisah Kasih Sayang. Aku boleh nggak denger part yang menurut kamu aku pengen nyanyiin part ini gitu? Oke. Sebenarnya yang ada refnya nih, cuman aku ngerasa gemes aku udah berubah tuh di part yang aku nyanyiin nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Tapi aku gemeter nih di depan Kak Iki loh. Alah, nggak gitu. Aku ngidolain Depan Devano aja nggak gemeter. Ayo. Nanti soalnya kan juri The Voice aku nonton loh, sumpah. Thank you. Aduh, malu. Aku sama adek aku nonton tiap hari. Iya. Terus kayak Niona tuh nontonin yang cuek terus loh. Oh iya. Terus itu kan kayak agak horor-horor gimana gitu kan. Iya, Terus Niona tuh kayak jadi Kak Iki kayak oke, rapi. Niona tuh kayak gitu, suka banget sama Kak Iki. Aduh, thank you. Lucu dia tuh. Kamu deg-degan. Enggak. Tuh kan jadi ngeblank. Iya, ayo dong. Bentar. Oh, oke. Kak Iki nanti kalau bisa muterin kursi, puterin. Lucu itu, lucu, keren. Oke. Nggak usah ngitung sendiri kali ya. Oke. Di benakku ingin menyapa dirimu, kekasihku yang ada di sana. Wahai kamu, dengarlah kata-kataku. Sabar sayang, tunggu aku lulus sekolah. Thank you. Ya, jadi yang aku dengernya maksudnya selain bikin senyum-senyum ya,
Tapi menurut aku tuh ini mewakili banget proses dimana kamu berubah menuju dewasanya. Ya bener kata kamu pengen ngeliatin kalau aku udah dewasa tapi pelan-pelan ya gitu loh. Ada fasenya. Keren banget loh. Terima kasih Kak Iki. Semoga sukses singlenya ya. Amin, Tapi kita mau bacain dulu berita biasanya. Kak Willy. Oh my god. Kak Willy. Alright. Tolong bacain berita ya, bukan promosi lagi. Oh iya, siap. Alright, back again with the news right here. It's a wrap. Nah, kita mulai yang pertama nih. Kak Iki, kita ngomongin tentang Coachella. Coachella. Lo udah pernah nonton? Kalau kesana belum? Belum ya, tapi biasanya pasti nonton di YouTube Iya, gitu kan iyalah. ya. Iya. Nah, lo juga pasti nonton dong? Iya, nonton. Pasti. Seru itu kok, di YouTube aja gue seru. Nah. Gue di YouTube nonton sampai pangku-pangkuan sama orang, padahal di YouTube doang. Padahal di YouTube doang gua. Padahal itu di YouTube doang padahal gua. Cuma terbawa suasana. Iya. Terbawa suasana. Gua mah gitu. Boleh. Tapi gara-gara corona nih, kan kemarin kan katanya konser udah mau dibuka nih. Nah, Iya. tapi ternyata minggu lalu konser katanya udah mau dibuka, tapi sepertinya masih ditunda. Coachella Festival Musik California diundur lagi karena apa? Corona mulu. Wah, corona lagi gitu. Jangan sampai maksudnya adanya berita ini tuh mengimbas ke kita ya, maksudnya karena kan kemarin kita udah dapat ada lampu hijau nih ya dari pemerintahan bahwa memperbolehkan perizinan kalau kita boleh bikin event di sini. Walaupun ya memang tetap harus ada protokol kesehatan ya. Betul. Cuman gue takutnya dengan ada berita ini jadi berpikir dua kali, tapi kita berharap semoga lah ya. Dengan kemarin kita diberikan lampu hijau, kita bisa kembali membuat event karena Amin. kita harus tahu lah ketika kita membuat event kita itu memberikan manfaat banyak untuk orang banyak. Betul. Contoh ada kru akhirnya yang akhirnya kita bisa ketolong dengan event itu, ada pemusik juga di sana, orang-orang sponsor apapun itu jadi terbantu. Jadi aku harap semoga dengan adanya kemarin lampu hijau kita bisa bikin konser di mana-mana. Amin. Terbukti Laura beberapa tahun selalu konsernya Ya Allah, full. amin, ya Allah. Ada keinginan bikin konser? Pastinya ada dong. Pastinya. Kak Iki juga pasti ada kan? Iya, kemarin gagal nggak jadi. Pasti bisa. Amin ya. Iya. Amin. Semoga doain ya. Amin. Karena pandemi nggak bisa. Iya, Gitu. karena Jadi waktu nanti semoga ada sebenarnya. perizinan. Yes. Amin. Semangat. Ada lagi beritanya? Oke, ada lagi nih. Oke, nah berita yang sekarang datang dari seorang rapper juga nih, yang namanya Rich Brian. Nah, oke. Rich Brian balik punya single baru lagi. Dulu bikin Bali, sekarang namanya Sydney. Wah, lagunya enak sekali, suara saksofonnya gurih macam makan kulit ayam KFC. Right. So, Rich Jadi Brian. dia bikin lagu yang kemarin Yoi. sempat tulis apa judulnya Bali. Sekarang Sydney. Sekarang namanya Sydney, bener. Baru dirilis dan keren banget Oh sih. ya, gue belum denger. Nanti gue coba denger ya. Siap, Keren banget, siap. keren banget. Asik. Pokoknya untuk Rich Brian semoga sukses selalu ya. Amin. Yang pastinya selalu membanggakan negara kita ya di sana Amin, ya, dan amin. pastinya jadi kebanggaan untuk di kita juga. Amin. Yes, sir. Ada lagi? And so, ini yang ketiga, kita ngomongin Lady Gaga. Of course, kalian dengerin Lady Gaga? Of course, right? So, kalau ngomongin Lady Gaga, dia bukan cuma penyanyi, tapi sekarang udah jadi main film kan. And so, Lady Gaga sekarang jadi Gucci Gang. Main film tentang Gucci, bukan mau flexing. Main film pembunuhan toko mode dunia. Diceritakan kembali dalam film House of Gucci. Wow. Nah, di situ. Kalau di luar tuh nggak nanggung-nanggung ya, Gucci jadiin film gitu ya. Di sini mah kita kendi aja nggak ada. Iya. Tapi emang katanya kan Gucci itu adalah sebuah brand yang memang terselamatkan karena sebuah tragedi gitu. Dan di sini pengen diceritain di filmnya. Tapi terkadang memang ada yang kayak gitu ya, sebuah iya. perusahaan besar tuh memang selalu ada fase di mana dia tuh ada fase terpuruk lah sebelum Betul, mendapatkan kesuksesan. betul. Dan ternyata Lady Gaga ditunjuk ya. Yes, itu dia jadi salah satu aktor apa ya, peran utama lah gitu jatuhnya. Ada lagi? Udah itu aja kayaknya Thank you untuk news kali hari ini. Yes, Saya yes. bukan musirnya, cuma takutnya nanti ngobrol kontrak, ngobrol Oh, ini. iya, Kalau itu siap. nanti di belakang layar Oke, ya. siap, Thank you. siap. Thank Iya, you. siap. Ini gua ambil ya. Ya, boleh. Naura bentar aku mau Oke. bacain sesuatu dulu ya. Ya. Kamu kalau mau minum aja nggak apa-apa. Hai guys, nih seperti biasa, aku mau ngasih tahu semuanya. Iki hari ini makan makanan yang seperti biasa kalian tahu. Ini adalah ricer. Ricer ini sandwich lezat yang isinya kombinasi stripernya, telur orak-arik, dan saus keju, dibungkus tortilla dan dipanggang. Pokoknya buat kalian yang pengen makanan ini, cepetan kalian langsung datang ke gerai-gerai KFC
buat kalian yang suka sepedaan, pengen sarapan, bingung mau makan apa, pengen yang instan-instan cepet, pokoknya cobain kalian Riser ini. Nah, makanya buruan kalian datang ke KFC terdekat dan nikmatin enaknya Riser ini. Jangan lupa untuk follow IG-nya di @kfc.indonesia. Thank you. Oke. Naura, kita kembali ngobrol ya. Dengan impian kamu sekarang, pengen memperlihatkan jati diri kamu yang sebenarnya, dan cita-cita kamu pengen apa, Disney ya? Semoga itu semua tercapai. Amin. Tapi aku pengen nanya, setelah single yang kamu keluarin ini, kira-kira strategi apa lagi yang bakal kamu perlihatkan ke orang-orang di luar sana? Sebenarnya mungkin bukan strategi ya, tapi aku punya kayak my own goal, tujuan sama usaha aku. Kayak tadi aku juga sempat ditanya kan, kayak apa sih strateginya Naura tuh apa sih? Terus aku dalam hati kayak aku sebenarnya nggak ada strategi, tapi mungkin aku punya tujuan dan aku pengen usaha biar itu bisa menjadi sebuah karya. Karena kalau emang mungkin masing-masing punya strateginya masing-masing gitu ya. Cuman kalau aku sih lebih kayak ke aku punya tujuan, aku usaha, aku coba mau gagal atau enggak, yang penting aku udah usaha gitu. Wow. Nah, sekarang aku mau nanya, aku biasanya ada pertanyaan yang selalu aku tanyain. 5 tahun ke depan Naura akan menjadi seperti apa dan jadi apa? 5 tahun tuh berarti 20. Mau jadi apa ya? Mau jadi apa, yang pasti tetap menjadi penyanyi. Terus pengen jadi businesswoman juga. Wow. Jujur di sini makanya ada istilah bahwa tidak ada yang namanya senior junior, bahkan terkadang yang senior pun belajar oleh juniornya. Aduh, jadi, jangan kayak gitu dong, Kak. Karena nggak ada yang namanya senior junior kalau hal-hal kayak gitu sih. tuh, karena kita justru mendapatkan pelajaran itu lebih gampang itu karena ada istilah kalau kita pengen cepat belajarnya kerja di lapangan. Jadi kita tahu langsung, dan hari ini aku mendapatkan ilmu dan juga pelajaran banyak bagaimana caranya menyikapi sesuatu hal. Thank you loh. Jadi buat Naura, sukses selalu. Amin, semoga apapun juga harapannya tercapai, dan salam untuk Leona, semoga aku ketemu. Aku pengen banget ketemu. Terus juga yang pastinya apapun yang direncanakan tercapai, dan albumnya aku tunggu nanti. Amin. Thank you, Kak. Thank you. Nah, buat kalian semua juga yang pastinya nanti penasaran nih sama albumnya Naura, ditunggu aja nanti, dan jangan lupa untuk dengerin lagunya Kisah Kasih Sayang ya. Yes. Tanggal 19 rilis kan? Iya. Video klipnya juga jangan lupa untuk mampir ke sana untuk nontonin video klipnya. So, buat kalian sambil nontonin video klipnya, kalian juga bisa dapetin hadiah nih, jutaan rupiah dari KFC Indonesia, Kui Entertainment, yaitu ikutan Ini Bakatku Challenge. Ini Bakatku Challenge, kalian bisa tunjukin bakat original yang kalian punya. Contoh, bernyanyi, main musik, stand up comedy, terus dance, olahraga, seni, apapun bakat kalian yang kalian punya. Jadi untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di akun Instagramnya @kfcindonesia dan @kui-entertainment. Jadi nunggu apa lagi? Buruan ikutan dan menangin hadiahnya. Sekali lagi thank you ya Naura, sampai bertemu lagi nanti ya. Pokoknya sukses selalu. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.